chasing money. All this rice so yummy, yeah. Oke, selamat sore. Selamat sore. Perkenalkan, saya Ketua Wayono. Saya dari mahasiswa fisioterapi Universitas Binawan. Kali ini saya kedatangan narasumber. Kita sapa dulu narasumber kita yang satu ini. Selamat sore Ibu. Selamat sore, Bu. Selamat sore semuanya. Sore Ibu Teresia Tobing. Ya, Tere. Nah, apa kabar Ibu? Baik. Kalau boleh bertanya nih Bu, bergerak di bidang apa ya perusahaan yang Ibu pilih? Oke, kalau untuk bergerak di bidang apanya itu belum begitu dalam dunia retail ya. Jadi untuk jual beli sales, terus juga untuk meningkatkan manajemen, itu aja sih. Lebih bergerak ke dunia retail. Itu apa tugas pokok dan fungsi Ibu di perusahaan yang Ibu pimpin? Kalau untuk tugas pokoknya yang pertama itu memanage store, activity dan operasional prosedurnya perusahaan. Terus juga untuk menjaga dan meningkatkan sales target penjualan, karena setiap perusahaan itu ada target ya, ada target penjualan. Terus banyak juga kayak seperti menjaga dan memperhatikan kelengkapan dan standar pelayanan pokok. Ada juga menjaga dan memperhatikan stok, untuk memperhatikan customer, memperhatikan staff. Jadi lebih kurang untuk tugas saya itu memonitor pokok, customer, staff sama stok. Jadi bergerak di bidang sales ya Bu ya. Jadi tugas Iya benar. monitor toko dan customer. Menjaga untuk sales juga, peningkatan sales. Sales juga. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk Saudara Devi Derani untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber. Baik, terima kasih. Selamat sore Ibu Teresia Tobing. Perkenalkan, nama saya Devi Derani dari Prodi Fisioterapi 2020. Ibu minta izin untuk bertanya, bagaimana Ibu melakukan penugasan dan arahan kepada anak bawahan Ibu? Terima kasih. Sorry, ulang. Bagaimana Ibu melakukan penugasan dan arahan terhadap anak bawahan Staff ya, bawahan staff ya. orangnya kalau anak bawah nanti yang si A dan si B itu khusus untuk display gitu. Nah yang si C dan si D-nya itu untuk bagian sales, kejar sales gitu. Banyak toko atau banyak perusahaan yang selalu menargetkan masing-masing untuk targetnya ya gitu, omsetnya. Tapi kalau untuk saya itu bagi rata, jadi dua untuk sampai kerja hari ini gitu, untuk mendisplay, untuk menjaga produk gitu kan, untuk menyetok barang, dan dua lagi itu untuk
tugasnya untuk cari sales target. Jadi berapa yang mereka dapat untuk sales hari ini itu dibagi 4. Jadi juga untuk yang promosi. Promosi ada nggak semua nih, apalagi kalau lagi prodiktif ya. Lagi prodiktif itu nggak bisa kita satu tuh atau dua yang lihat sales semua, tidak. Tapi ada salah satu yang lebih off untuk melihat barang tertentu gitu. Karena kalau udah prodif itu pasti banyak kalau bilangnya yang pajak tangan ya, yang customer isam gitu. Jadi untuk lebih menjaga ke situ. Jadi nggak bisa semuanya itu harus fokus kita dorong untuk full sales. Sementara barang tidak kita perhatiin gitu. Karena semakin kita lengah, customer itu makin banyak yang minta gitu. Bu, terima kasih. Saya alihkan saya ke wawancara selanjutnya kepada saudari Heni Advesia. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Perkenalkan, nama saya Heni Agnesia Huta Barat, biasa dipanggil Heni, dari Prodi Fisioterapi Angkatan 2021. Izin bertanya, Bu, bagaimana Ibu melakukan umpan balik positif dan negatif terhadap bawaan Ibu? Itu ya dari saya, sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, bagus ya pertanyaannya. Umpan balik positif dan negatifnya yang lebih saya sering ambil itu dari kehadiran mereka. Jadi pada saat mereka berbincang satu sama lain dan beraktivitas satu sama lain, itu mereka itu selalu dengan secara tidak sadar mereka mengeluarkan sifat mereka sendiri. Gitu. Jadi misalnya ada si A yang aktif, ada si B yang pasif gitu ya. Jadi dari situ saya selalu memberikan untuk shift ini saya kasih satu yang aktif, satu yang pasif. Jadi tidak bisa dua-duanya yang aktif, sementara hari yang kedua yang pasif atau shift yang kedua. Nah, untuk umpan positif negatifnya itu saya juga sering lihat di masalah mereka masing-masing. Jika mereka selalu berbuat negatif, misalnya seperti yang telat atau seperti yang males-malesan, itu selalu saya panggil tanpa ada yang tahu, teman-teman yang lain tahu ya. Jadi mereka tidak merasa minder. Mereka tidak merasa minder pada saat kita tegur di depan orang, tapi kita tegur dan tadi di belakang gitu. Nah, situ kita kasih arahan berubah jalan gitu. Jadi bisa menghasilkan energi yang positif di toko gitu. Jadi dengan begitu otomatis target sales kita, omset sales kita juga pasti akan berpengaruh banget di bidang sales kita, retail kita tadi. Terima kasih. Jadi silakan dilempar. Selanjutnya teman saya yaitu Fauzi, silakan melemparkan pertanyaannya. Halo, selamat sore semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fauzi dari Prodi Fisioterapi Universitas Gunawan. Untuk Ibu Teresia Tobing, sebelumnya ingin bertanya, bagaimana sih caranya Ibu dalam merangkul staf-stafnya itu dengan cara memotivasi mereka kala berada di posisi yang down tentunya. Sekian. Oke, pertanyaannya tadi sebenarnya sama ya dengan tarik umpan positif negatif itu sama. Gitu. Jadi untuk memotivasi seperti yang tadi, pada saat dia ada masalah, pada saat dia lagi down, itu kita panggil dibalik dari temannya yang lain. Misalnya di gudang atau pada saat istirahat kita ajak bareng komunikasi tanpa harus menjatuhkan dia di depan yang lain gitu. Karena dengan begitu dia leluasa untuk menyebutkan nih apa yang jadi kendala dia, apa yang jadi sisi negatif dia, atau apa yang membuat dia down. Karena memang semua dengan lebih
9 kepala itu tidak bisa ya kita satuin gitu. Bukan tidak bisa kita satuin, tapi tidak bisa kita samain. Untuk menyatukan kepala itu memang perlu kerja keras dari kepala toko, store manager. Nah, di situ tadi dari dia berhasil untuk menyatukan pemikiran, itu yang membuat store manager itu berhasil. Dibilang berhasil atau tidaknya dari menyatukan satu pikiran, bukan dari target omset penjualan ya. Untuk omset penjualan itu nomor 2 gitu loh, tapi bagaimana caranya bisa menyatukan 9 kepala, 9 rambut dengan satu tujuan gitu. Jadi untuk pada saat dia lagi posisinya drop ataupun posisinya minder gitu, kita tarik dia ke belakang. Itu kita tanya apa sebabnya dan apa yang bisa membuat dia itu kembali semangat lagi. Misalnya nih, dia mau dengan satu orang gitu. Banyak, memang kemarin juga banyak ya masalah kayak gitu. Jadi ada satu stok saya, dia tuh hanya mau dengan satu orang karena menurut dia itu yang bisa memahami dia gitu ya, terus juga bisa membuat dia itu lebih semangat untuk kejar sales gitu. Tapi dengan saya kasih pengarahan bahwa tidak selamanya kita itu berteman gitu. Ada nanti satu sisi kita konflik, ada satu sisi kadang kita flag gitu ya. Jadi saya mau dia tuh terbuka pemikirannya, terbuka untuk sosialnya ke yang lain gitu. Jadi pelan-pelan, nggak bisa kita harap oh kamu harus ini gitu. Malah kalau tiba-tiba kita kasih dia dengan tipe yang lain, dengan teman yang lain, itu malah buat dia itu nggak nyaman gitu. Tapi dengan arahan kita, dengan ucapan, oh kamu coba ya dengan si A gitu kan, atau oh kamu coba deh si B ini nanti bareng dia atau lagi display sama dia gitu. Jadi ada tempat dan waktu untuk dia berkembang sendiri. Baik Ibu, terima kasih untuk penjelasan yang menariknya. Sekian, selanjutnya saya oper ke Saudara Emmanuel Witu. Baik, selamat sore semua. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kenalkan, nama saya Emmanuel Witu, biasa dipanggil Ewin, dari Prodi Fisioterapi Angkatan 2021. Izin bertanya Bu, bagaimana Ibu melakukan pengawasan kepada bawahan Ibu? Terima kasih. Oke, makasih untuk pertanyaannya. Bagaimana saya melakukan pengawasan? Jadi setiap toko itu minimal sudah ada CCTV ya, sudah ada CCTV. Jadi pada saat mereka adu-aduan, ngerti nggak sih adu-aduan itu kayak mengadu satu sama lain. Misalnya nih, Bu, ini kemarin nggak ngerjain ini, gitu ya. Bu, yang ini kemarin salesnya jelek. Gitu. Nah, saya nggak langsung terima nih, nggak langsung saya serap gitu. Tapi saya perhatiin dulu, oke, satu hari ini saya lihat, saya catat nih apa nih keluhannya. Nah, pada saat kalau begitu sering nggak saya dengar itu laporan gitu tentang si A atau si B, baru saya lihat CCTV gitu. Yang mana nih yang benar-benar gitu. Kadang customer atau kadang staff atau kita sendiri ya, itu nggak sadar loh ada CCTV, walaupun kita tahu itu ada CCTV gitu loh. Apalagi dengan melakukan kesalahan, curi-curi gitu kan. Karena mereka juga tidak tahu itu CCTV itu arahnya kemana saja. Bisa jadi arah barat, tapi dia bisa melingkup semuanya gitu. Jadi dengan begitu saya melihat jika memang terlalu sering dapat laporan seperti itu, baru saya buka CCTV. Tapi jika tidak, saya hanya bisa memantau dengan satu orang yang bisa saya percayai, atau dengan bergantian. Jadi dengan begitu mereka jadi membentengi diri. Oh, saya dipercaya untuk menjaga toko. Oh, saya dipercayai untuk melihat teman-teman saya. Jadi dengan begitu dia membangun jati diri sendiri untuk jadi seorang pemimpin juga, gitu loh. Jadi
dengan secara tidak langsung saya mendidik staf saya untuk tetap tetap patuh, tapi membangun sisi yang lain itu untuk jadi pemimpin. Pada saat dia naik jabatan atau pada saat dia naik omsetnya bisa jadikan lebih tinggi lagi tarafnya, dia sudah siap dengan itu. Gitu. Atau pada saat saya off nih, saya tunjuk satu orang, kamu coba jaga yang lainnya, lihat, kerjain laporan, apa yang saya kerjakan kamu juga harus bisa gitu. Jadi pada saat dia naik jabatannya dari perusahaan kita, dia sudah siap dengan tugas-tugas yang bisa mengerjakan. Oke. Baik Bu, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya saya berikan waktu kepada Mas Eko. Terima kasih. Wah, luar biasa Ibu. Pak sekali dah pengalaman Ibu. Kita ternyata jadi harus kita Dibilang tidak harus dibilang tidak mudah itu sebenarnya ada mudahnya ada tidak gitu loh. Tergantung kitanya mau berusaha atau ya keluar menghadapi yang semacam karakter. benar. Ya, jadi garisannya seorang pemimpin itu juga harus kan wawasan dia bukan anak buah ya Bu ya. Ya, harus memberi pengawasan, memberi pengalaman. Jadi mereka lebih siap untuk ke depannya. Luar biasa Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya sudah berbagi sore ini. Ya, kurang dan tidak lebihnya kami semua mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Oke. Semoga waktu kami lewat karena ya Iya. saat pandemi makanya ada pembatasan untuk tatap muka. Iya. Luar biasa. Terima kasih. Selamat sore. Salam sejahtera. Selamat sore, sehat kita semua ya. God bless you. Terima kasih Bu Teresia untuk waktunya. Sama. Terima kasih Bunda Teresia. Makasih banyak Bu.